Saya putar videonya ya, sebentar, kalian lihat ya. Karena saya sudah mau ajak baik-baik, tapi dia mengatakan, Pak Bom Bom belajar Alkitab lagi. Pintar kau Edis TV, kubal balik kau Edis. Kita diskusi yuk Edis. Memangnya Edis TV sih, kok semakin melonjak bikinnya. Kita lihat ya, dia punya video. Edis TV lo ya. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Sepakat ku. Ya, saya nggak mau begini. Maksud saya begini, penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Iblis itu pengen Yesus mati dengan menyalibkannya. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Oke. Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Nah, tangannya ya. Orang Kristen gila, berarti dia menduduk kita semua gila ya. Kalian bela orang-orang begini, orang sombong. Hah? Iya. Sepakat ku. Ya, saya nggak mau. Nih, ini bukti WA-nya. Saya kasih tunjuk bukti WA-nya ya. Nih. Saya kirim videonya. Saya tanya begini. Ini tidak dipotongkah videonya? Bisa baca ya? Bisa baca ya? Baca. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Penyaliban rencana iblis, dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila. Betul ya? Pak Bom Bom hanya bertanya, dia jawab asli. Nih, asli ini videonya memang tepat. Oke? Gimana? Memang Pak. Gimana emangnya Pak? Coba Edis bisa masuk ke roomnya Pak Bom Bom, roomnya saya kirim link. Jawabannya apa? Penyaliban itu memang rencana iblis Pak. Oke, clear ya. Langsung saya bilang, kita debat. Yuk berdua. Pak Bom Bom harus belajar Bible lagi Pak. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke-8. Baik. Iya, karena Pak Bom Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari gitu supaya Ya, ajarin saja, enggak apa. supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Tapi sekalipun demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar, Wira tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Aduh. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku,
sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengurus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak, di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi Itu kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begitu pelan-pelan ya. Silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul atau salah? Ataukah itu keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Iblis. Dan keinginan siapakah itu untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu ahli Taurat. Menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Menurut kamu free will atau kita jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, saya mau belajar sama kamu. Saya mau belajar sama kamu. Undang saya mau belajar, biar saya ajari sebentar. Enggak, kamu yang ngajarin saya. Enggak apa-apa, terus. Nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di sorga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di sorga? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus 1 Korintus 2 9. Bukan. Sudah? Ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal siapa itu? Kalau tidak ada dari penguasa ini yang dunia ini yang mengenalnya. Tuhan. Ya, mengenal siapa? Nyari itu siapa? Tuhan. Sebentar, saya baca dari atas dulu. Silakan. Sungguh pun demikian kami, dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi berarti orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu. Bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat
bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa Saya boleh. Pak Bom. Sabar. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya. Jangan kau lari sini. Jangan kau buang kincimbar kau lari. Kurang ajar ini Edis. Kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Kenapa kau takut? Kalian mau kubu silakan. Edis sudah bilang, lu punya viewer sedikit. Edis, lu terkenal itu karena lu menghujat orang Islam. Lu nggak makan kalau lu nggak menghujat orang Islam. Hah? Kalau lu hebat, lu ke Indonesia, lu pulang. Macam gua ini. Saya open kamera, saya melayani teman-teman Islam. Saya pakai otak. Saya lakukan Matius 10:16. Cerdik seperti ular, terus seperti merpati. Itu aja kalau Anda pasti tidak bisa jelaskan. Loh, saya bukan kasar. Yang kasar tuh kalian bilang saya goblok. Goblok. Kalian mau dibilang goblok? Kalian mau dibilang orang gila? Yang bilang saya gila siapa? Yang bilang saya bodoh siapa? Yang bilang saya pengecut siapa? Yang bilang saya cari viewer siapa? Mau dibilang gila, Bu? Sebentar, Bu. Pak Bom dia bilang begini di sini. Saya sudah bicara di bawah lain. Dia bilang begini, Pak Bom harus belajar Bible lagi, Pak. Saya bilang, masuk yuk kita diskusi. Pak Bom belum level diskusi dengan saya. Hentikan pengajarannya Pak Bom. Penyaliban itu keinginan Bapak itu pengajaran sesat. Dia sudah bilang saya sesat. Kalau saya nggak bilang dia sesat. Enggak. Kita debat yuk. Kenapa kau lari? Jangan kau mengajar salah. Dia sudah bilang saya sesat ini, Bu. Besok langsung dia bilang, besok saya akan ajari kau Pak Bom. Itu bisa diluruskan, Pak. Loh, bukan itu untuk ibu. Kalau saya enggak, Bu. Saya sudah dibilang gila, saya sudah dibilang sesat. Saya nggak peduli, Bu. Ya biarin aja, saya juga sering bilang ke Sunggal dan Pelatu. Itu kan kadrun, Bu, toh. Tapi ini orang Kristen loh. Ya, Nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa membela. Orang nggak boleh bilang begitu, Bu. Saya nggak mau. Nggak bela sini, Pak Bom. Iya, tapi jangan bilang kita orang gila, jangan kita sesat. Saya nggak ada bahasa sesat, Bu. Ini loh, bahasanya dia itu dari sudut pandangnya dia. Ya, ibu ini membela. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Ya tegur aja. Saya kan orang Kristen. Tinggal ditegur aja. Ya nggak apa-apa lah, orang-orang yang dukung Edis kalian orang gila semua. Yang dukung Edis kalian orang gila ya? Aja, Pak. Hal kayak gitu itu nggak perlu. Loh, saya sudah tegur di bawah layar kok, Bu. Ya sudah, kalau Saya sudah tegur di bawah layar kok. ya intinya begitu ya. Tapi tadi dia naik di atas, dia nggak mau jelaskan. Saya mau bertanya, bilang, sini bom-bomnya gua ajar lu. Dengan sombongnya, Bu. Saya punya pertanyaan, dia nggak jawab. Dia langsung lari. Bukan, saya di sini mewakili orang Kristen loh. Kalian mau dibilang gila? Karena dibilang ini di depan publik 24.000 yang menonton. Orang Kristen mengatakan karya keselamatan penyaliban adalah rencana Allah. Gila. Loh, saya berarti kita gila dong. Keselamatan, Pak. Rencana. Penyaliban, bukan kayak keselamatan. Penyaliban itu rencana Allah itu gila. Ada rekamannya. Dia bilang ya, benar itu benar. Saya menangkapnya begini, kalau saya menangkapnya bahwa rencana untuk membunuh Yesus itulah yang disebut rencana itu. Jadi memang Allah punya rencana. Memang. Bila ya katakan ya, Bu, kita berapologet, ini orang banyak melihat, Bu. Jangan begitu kita membela yang salah. Saya orangnya komitmen, Bu. Saya orangnya kalau iya, kalau enggak saya. Nah iya, jangan kalau orang teman apologet salah, jangan kita bela. Nggak boleh begitu, Bu. Saya dibilang gila, saya tersinggung. Anda harus tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Nggak bisa, Bu. Di situ orang bodoh banyak. Tidak semua orang kayak Ibu Sophie pintar. Nggak bisa. Tidurnya begitu. Ya iya, kamu kan orang Kristen semuanya tidak seperti Ibu. Ibu pintar yang lain. Kasihan. Penyaliban itu adalah rencana iblis. Selesai. Orang Kristen gila.
Sudah, selesai. Kalau kami nggak gitu. Kami nggak pikiran begitu. Saya cuma kasih aja, yang kalian yang dukung dia jelas kalian orang gila, itu aja. Cuma saya sudah konsultasi dan Edis mengatakan saya sesat, saya gila. Ini dibawa di WA Bu, saya tunjukkan. Dia mengatakan saya sesat, saya nggak ada bahasa kasar. Saya sesat, saya gila. Kita benar dari dua sisi Pak. Kita nggak bisa. Jadi gini, Ya, kalau ini saya sebuah nggak topik. setuju itu Pak, ditegur di depan Iya, iya. kalau saya ya. Boleh ya? Ini Saya harus tegur lah Bu, saya lain Bu. Saya nggak peduli, Anda siapa saya nggak peduli. Kau udah kujelaskan yang mati itu Tuhan, kau nggak percaya tetap ngotot. Yang mati itu manusia. Konsekuensinya berarti kau menuhankan manusia. tidak. Nah, tidak. Yang mana yang benar? Tadi kau bilang, perbedaan kita memang kau itu. bilang yang mati itu manusia. Perbedaan kita itu memang kamu yang mati kamu percaya Tuhan ya. Tapi kalau kami yang mati itu manusia yang percaya, itu perbedaannya. Situ itu perbedaan kita antara Wanes dan Nggak ada, kita memang berbeda. Mana ada penyatuan antara iblis dengan terang? Memang ada. kalau kalian percaya Memang meyakini kamu bahwa yang iblis. mati itu adalah Tuhan. Kalau kami tidak, yang mati Ya, Tuhan adalah memang. dagingnya. Itu Sekarang gini, tapi rohnya tidak mati, Kau di kalah. Apa jawabanmu? Perbedaan kita living cuma dua. Memang kita berbeda itu Tritunggal sama Wanes itu. Yang mati kalian percaya bahwa yang mati itu Tuhannya, tapi kalau kami tidak, yang mati itu adalah dagingnya, tapi Tuhan. ya udah, di mana? Di mana ada ayat dalam firman Tidak usah Tuhan? pakai ayatnya. Tidak usah pakai Gak ayatnya. usah pakai ayat, gak usah pakai ayat. Tidak usah pakai Gitu. ayatnya. Terus masa Tuhan mati, masa Tuhan diturunkan, masa Tuhan disunat. Gimana? Masa Tuhan lapar, gimana sih kamu living? Kotaknya yang taruh mana living? Apakah Protestan pedoman hidupnya Edis TV? Ingat, saudara-saudara yang Katolik ya, Protestan itu kan tidak punya otoritas. Jadi mau dengar siapa mereka itu bingung. Ajaran siapa sebenarnya yang bisa berotoritas? Tidak ada. Ya, pendeta-pendeta dan mereka saling bertikai, maka mereka mencari peneguhan lewat apa? Lewat serangan terhadap entah Katolik atau entah Islam. Jadi ketika Edis TV menyerang Islam, mereka merasa mendapat semacam otoritas tertentu. Jadi Edis TV untuk sementara jadi pausnya Protestan bodoh yang malas belajar.